Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toris Syama Sadillah, NIM D04190004 dari kelas Penjas A semester 4. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi kepada teman-teman semuanya dalam mata kuliah interaksi belajar mengajar dengan judul interaksi edukatif. Untuk selengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama mengenai pengertian interaksi edukatif. Dari namanya saja, interaksi edukatif, interaksi hubungan timbal balik edukatif, yaitu mungkin bahan ajar untuk meletakkan mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Pada konteks ini, interaksi biasa terjadi oleh seorang guru dengan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru memberikan materi bahan ajarnya, kemudian peserta didik dapat memahami apa yang telah guru sampaikan. Kemudian peserta didik bisa melakukan apa yang telah dia pahami sebelumnya sesuai dengan bahan ajar yang telah guru sampaikan. Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai medianya, sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Pada dasarnya interaksi ini diciptakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu meningkatkan dan mengubah kemampuan peserta didik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ilmu pengetahuannya dapat, kemudian norma atau tingkah lakunya juga dapat, kemudian keterampilannya juga dapat. Seperti halnya kita sebagai calon guru penjas mengenai materi-materi atau berhubungan dengan pendidikan jasmani, kesemuanya itu bisa kita lakukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan sudah pas sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan ke depannya. Kemudian ciri-ciri interaksi edukatif. Ciri-ciri interaksi edukatif. Yang pertama, interaksi edukatif mempunyai tujuan. Interaksi edukatif mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Ada prosedur atau langkah-langkahnya yang harus dicapai secara sistematis dan relevan. Kemudian interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Materi ini didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dan cocok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan tidak lupa harus memperhatikan komponen-komponen yang lain, komponen pembelajaran yang lain agar saling berkesinambungan. Kemudian ditandai dengan aktivitas anak didik. Anak didik sebagai sentral aktivitas yang mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. Kemudian guru berperan sebagai pembimbing. Di sini berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif. Kemudian interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Baik di situ guru ataupun murid harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Apabila tidak disiplin, akan terjadi penyimpangan terhadap kedisiplinan tersebut. Tidak ada ketaatan antara guru dan murid. Kemudian mempunyai batas waktu. Waktu menjadi salah satu ciri yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu untuk pencapaiannya. Kemudian diakhiri dengan evaluasi. Dan terakhir memang harus dievaluasi. Guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip interaksi edukatif. Dalam interaksi edukatif ini dilakukan dengan beberapa prinsip yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi edukatif tidak bisa diterapkan secara sembarangan atau asal-asalan. Harus memperhatikan peserta didik tersebut.
semua harus dipertimbangkan secara matang sebab dan akibatnya bagi peserta didik. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama prinsip motivasi, kemudian yang kedua prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki, kemudian prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu, kemudian prinsip keterpaduan, prinsip pemecahan masalah yang dihadapi, prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri, kemudian prinsip belajar sambil bekerja, learning by doing, dan prinsip hubungan sosial, dan prinsip perbedaan individual. Dari beberapa prinsip, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif, khususnya untuk menjaga kegairahan belajar anak didik sehingga tujuan interaksi edukatif dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dari guru dapat memberikan pemaparan secara singkat, padat, jelas, dan terarah, kemudian murid dapat memahaminya secara mudah dan intinya murid dapat memahaminya secara mudah dan enak. Jadi dari apa yang telah guru sampaikan, murid dapat mengingatnya secara terus-menerus, dapat dilakukan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian bentuk interaksi edukatif. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi, yaitu komunikasi satu arah di mana pendidik ditempatkan sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Ya, dalam interaksi ini pendidik aktif sementara peserta didik pasif. Ya, jadi kegiatannya ya dipandang sebagai momen untuk menyalurkan ilmu saja, menyampaikan bahan pelajarannya saja, dan murid hanya dapat mendengarkan, memahami apa yang telah guru sampaikan. Jadinya ya pasif. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi dua arah di mana pendidik berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Nah, dari interaksi ini seperti halnya kita berdialog antara satu dengan orang yang lain. Demikian pula halnya anak didik bisa sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. Terjadi dialog komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Jadi ada sinkron antara satu dan lain. Dan yang kedua, komunikasi sebagai transaksi adalah komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi yang tidak hanya terjadi antara guru dan peserta didik, tetapi juga adanya tuntutan terhadap anak didik supaya aktif lebih daripada pendidik. Ya, ini. Kemudian indikator keberhasilan interaksi edukatif. Interaksi edukatif guru dengan siswa di kelas dikatakan berhasil ketika anak didiknya mengalami perubahan-perubahan dalam kebiasaan, kecakapan yang mencakup dalam 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, kemudian aspek sikap atau afektif, dan aspek keterampilan atau psikomotorik. Namun aspek kognitif yang umumnya lebih berpotensi sebagai indikator keberhasilan proses interaksi edukatif. Ya, keberhasilan daya serap anak terhadap bahan pengajaran yang telah guru ajarkan dalam interaksi edukatif diukur dengan tes prestasi atau hasil belajar. Setelah itu dilakukan dengan evaluasi. Guru mengevaluasi sesuai hasil belajar dari peserta didiknya. Ya, dapat guru dapat mengukur bahasanya peserta didik bisa tercapai atau belum tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mungkin ya itu saja sedikit pemaparan materi mengenai interaksi edukatif yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan kesalahan dalam saya memberikan materi, mungkin ya bahasanya kurang dapat dicerna dengan baik atau belibet-belibet dalam pengucapan kata, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.